Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Hobi Kita 86. Kali ini bahasan kita akan cara mensortir kutu air sebagai starter untuk kita kultur kembali. Penyortiran ini tentunya akan memisahkan kutu air ini dari yang namanya kutu jet atau Cyclops atau Copepoda. Jadi makhluk ini nih yang paling menakutkan gitu. Menakutkan. Karena si kutu jet atau Cyclops atau Copepoda dia akan memakan kutu air yang sedang kita kultur, teman-teman. Lantas bagaimana caranya agar kutu air ini tidak berada atau tidak berkembang biak bareng dengan kutu air yang sedang kita kultur? Oke teman-teman, langsung saja ya kita eksekusi bagaimana caranya. Ini cara yang saya lakukan dan semoga saja ini bisa berhasil juga untuk teman-teman yang sudah merasa stres gitu kan, merasa gimana gitu, lagi enak-enak kultur tiba-tiba hadir kutu jet dan menghabiskan kutu air di media kultur. Oke, kita mulai saja cara-caranya sebagai berikut. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus benar-benar mencuci semua peralatan yang akan kita buat untuk mengkulturnya, teman-teman. Seperti wadah pengkulturan, terus serokan, itu semua kita cuci. Jika perlu kita mencucinya menggunakan sabun. Nggak masalah, yang penting kita membilasnya sampai sabun itu benar-benar bersih, teman-teman. Jadi harus kita sterilkan semua. Setelah semua peralatan yang akan kita gunakan benar-benar bersih, steril, dan kita yakin tidak ada umpamanya ya bibit kutu jet yang ada di situ, barulah kita mulai ke tahap berikutnya. Oke teman-teman, ini adalah kutu air yang boleh saya beli atau teman-teman mungkin boleh menangkapnya dengan seperti ini. Kita memerlukan di sini adalah sebuah serokan, teman-teman ya. Nah, ini serokan. Jadi pilihlah serokan yang lubangnya itu agak jarang, seperti ini ya. Saya nggak tahu ukurannya berapa nih. Pokoknya kira-kira kutu air yang besar itu dia tidak dapat menyeplos dari serokan ini. Jadi kita akan menyaringnya nih teman-teman nih. Ini akan menyaring kutu air ini, kita tangkap semua. Jadi di sini kita akan menggunakan kutu air yang besar-besar saja. Ini untuk mengeluarkan kutu jet yang tercampur oleh kutu air, teman-teman. Nah, seperti ini ya. Jadi kita serok semua, nah, sedapatnya lah kita serok. Nah, lalu seperti ini, teman-teman. Nah, setelah seperti ini, kita memerlukan cahaya ya untuk menarik kutu air ini keluar dari serokannya ini. Jadi kita atur sedemikian rupa supaya kutu air ini keluar dan kutu jetnya pun keluar dari serokan. Ya, jadi kita agak jauh ya, cahayanya itu kita jauhkan dari ini. Lalu untuk membantu mempercepatnya, kita bisa menutup bagian atas serokan yang berisi kutu air tadi ya. Kita tutup sehingga cahaya itu tidak mengenai serokan. Nah, jadi nanti nih kutu air atau Cyclops itu yang lebih kecil dia akan keluar melalui saringan, teman-teman. Jadi dia akan mendekati cahaya. Ini bisa didiamkan kurang lebih 2 jam atau 3 jam ya. 2 jam atau 3 jam. Nah, setelah 2 jam atau 3 jam kita dapat mengambilnya, teman-teman. Nah, seperti ini nih, kita ambil bagian atasnya saja dan kita memerlukan satu wadah lagi. Jadi kita menggunakan sendok nih, gitu kan. Kita ambil bagian atas ini, sudah yang besar-besar semuanya nih, teman-teman. Yang kecil-kecil sudah keluar gitu ya, melalui lubang serokan. Nah, seperti ini. Lalu kita pindahkan ke wadah yang sudah kita siapkan. Kita pindahkan semua. Setelah kutu airnya ini kita taruh di wadah yang baru seperti ini, yang besar-besarnya ini, kita masih perlu menyortirnya lagi, teman-teman ya. Nah, ini adalah wadah untuk pengkulturan. Di sini teman-teman bebas mau menggunakan apa saja.
apakah dengan air chlorella ataupun dengan IM4 ataupun dengan sayuran-sayuran gitu, terserah teman-teman. Yang penting ini kita masih melakukan penyortiran, dan ini adalah langkah yang paling penting. Memang di sini ribet, tapi ini untuk menjamin benar-benar tidak terdapatnya kutu jet berada di sini. Nah, di sini kita akan melihat seperti ini teman-teman ya. Di sini akan terlihat sangat jelas seperti ini. Jika perlu, teman-teman menggunakan alat bantu seperti loop untuk memastikan benar-benar tidak adanya kutu jet. Jadi yang halus-halus ini nih kita buang lagi, kita ambil yang besar-besar saja. Jika sudah benar-benar yakin itu semuanya adalah kutu air, barulah kita masukkan ke wadah pengkulturan. Oke teman-teman, seperti itu aja caranya ya untuk mensortir kutu air dengan kutu jet atau siklop ataupun copepoda. Lantas terjadi pertanyaan seperti ini, Bang, sudah saya sterilkan tapi kok masih ada aja kutu jet gitu. Menurut saya begini teman-teman, jadi nggak ada itu kutu jet yang tiba-tiba bisa hadir di dalam media pengkulturan gitu. Ini menurut pendapat pribadi saya. Jadi pasti ada perantara yang membuat kutu jet itu bisa masuk ke dalam media pengkulturan. Di antaranya yang paling kita lengah adalah di serokan teman-teman. Di serokan itu yang paling bahaya, karena serokan itu kan sering cuma satu biasanya ya. Serokan cuma satu tapi kita pakai kemana-mana gitu kan. Buat nyari kutu air lagi, buat nyerok ikan. Nah mungkin di situ terdapat kutu air dan terdapat kutu jet, dan kutu jet itu menempel pada serokan tersebut. Lalu teman gunakan lagi serokan itu untuk mengambil kutu air di media kultur, sehingga kutu jet itu masuklah dari serokan tersebut. Ini menurut pendapat pribadi saya loh teman-teman ya. Juga bisa juga dari umpan berupa air hijau ataupun chlorella yang kita gunakan, ternyata di umpan tersebut atau di air hijau tersebut terdapat kutu airnya. Jadi kita mesti benar-benar memperhatikan itu teman-teman, serokan dan makanan yang kita berikan. Oke, saya rasa cukup sekian ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman berhasil nih mengkultur tanpa harus diganggu oleh yang namanya kutu jet atau siklop ataupun copepoda. Lantas bagaimana nih jika sudah terlanjur kemasukan kutu jet di media yang sudah kita kultur? Ini sudah setengah jalan nih, sudah mau jalan seminggu bahkan mau 2 minggu, tiba-tiba kita lihat terdapat kutu jet gitu. Nah itu mau nggak mau teman-teman kita harus mengulang kembali. Karena jika sudah ada satu terlihat kutu jet, itu sudah sangat banyak sekali di bawah teman-teman. Mereka tinggal membantai kutu air yang sudah kita kultur capek-capek. Jadi gitu teman ya. Jadi dibilang ya susah juga sih untuk menghindari kutu jet, ini susah. Tapi paling enggak kita udah berusaha untuk semaksimal mungkin menghindari adanya kutu jet. Oke teman-teman, terima kasih sudah berkunjung ke channel saya. Saya ucapkan salam sukses selalu. Hobi kita 86.